Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, sekarang jam setengah 7 pagi. Kita udah siap-siap mau berangkat ngambil mobil di Cianjur guys. Ini kebetulan pagi ini hujan ya kan, dari malam belum berhenti. Nah ini rencana kemarin mau pakai si Burkon ngambil mobilnya ya kan, cuman ya velgnya kemarin di apa sih namanya, dipretelin. Dipretelin sama Project 59, sama knalpotnya juga dipretelin guys tuh. Jadi ini mobil si Burkon sekarang belum bisa jalan karena nggak ada kakinya, nggak ada sepatunya, knalpot juga nggak ada. Jadi hari ini kita jalan ke Cianjur naik angkutan umum aja gitu guys. Oke. Jadi kalau naik angkutan umum dari sini ke Cianjur tuh sekitar ya 1,5 jaman lah, sampai 2 jam tergantung nanti macet apa enggak, terus angkutan umumnya ngetem dulu apa enggak ya kan. Jadi kalau misalnya naik mobil pribadi atau motor itu bisa sampai sejaman lah, lebih cepat ya kan, karena ini kita naik angkot jadi ya waktunya rada sedikit lama gitu guys. Oke, ini kita lagi nungguin angkot dulu nih. Oke guys, ini kita udah nyampe di Bundaran Sukaraja. Jadi dari garasi ke Bundaran Sukaraja itu naik 2 angkot, angkot warna kuning sama warna pink nih, ya kan. Ini nanti kita nyebrang dulu, kita nunggu bisnya di seberang karena memang arahnya ke sana tuh, ke sebelah kanan. Jadi ini biasanya nunggunya nggak lama sih, paling sekitar 15 menit 10 menit baru bisnya datang gitu. Oke, jadi sekarang kita mau nyebrang dulu, mau nungguin bis. Oke guys, ini kita udah di dalam bis. Kebetulan bisnya kosong karena masih pagi. Ini bis MGI yang arah tujuan akhirnya ke Bandung gitu. Jadi kalau ke Cianjur ini kalau nggak salah ongkos 17.000 apa 20.000 ya, pokoknya segituan lah. Dari Sukabumi ke Cianjur. Kalau ke Bandung dia ongkosnya 50 apa 60 gitu, apa 55 lupa ya, pokoknya segituan ongkosnya. Jadi ini sambil nungguin ini kita bobo aja kali ya, mumpung masih pagi. Karena lumayan nih perjalanan sejam lebih lah. Oke, jadi kita bobo dulu aja. Oke guys, ini kita udah sampai di lokasi. Terus ini juga kita udah masuk ke dalam mobil. Tadi sebelum masuk kita udah ngobrol panjang lebar sama yang punya mobil. Untuk pengerjaannya ini pengerjaan ya nggak full lah, kasarnya gitu ya kan. Jadi pokoknya nanti ikutin aja videonya terus sampai episode selesai gitu. Oke, jadi untuk kondisi mobil ini, joknya udah dilapis, plafonnya juga udah dilapis pakai kulit sintetis warna biru kayak gini tuh, ya kan. Ini mobilnya Gen 1, cuman yang punya mobil request untuk nomor platnya nggak dimunculin, jadi makanya mobilnya nggak kita shoot dari luar dulu, kita shoot dari dalam aja. Nanti udah sampai rumah baru kita kasih lihat. Oke guys, ini kita perjalanan pulang ke Sukabumi. Jadi tadi kita berangkat sekitar jam 10 jam 11 siangan lah, nyampe rumah duhur gitu. Jadi ini sambil kita tes mobilnya kan. Jadi setelah kita bawa jalan tadi kurang lebih sekitar ada mungkin 3 kilo lah. Ini untuk kaki-kakinya masih lumayan padat, masih oke. Mesinnya juga enak, tarikannya enteng. Ya memang untuk pengerjaan di mobil ini nggak ada pengerjaan di bagian mesin, terus nggak ada pengerjaan di bagian kaki-kaki juga ya kan, karena kaki-kakinya masih oke. Jadi nanti mungkin difokuskan di bagian interior, lantai ya kan. Ini suruh dicek nanti lantainya keropos apa enggak, bolong apa enggak ya kan. Ini belum kita cek, jadi nanti aja di rumah kita ceknya. Oke, jadi sekarang ini kita perjalanan pulang dulu ke Sukabumi guys. Oke guys, nah ini hari berikutnya. Jadi tampilan mobilnya seperti ini. Ini Vios Gen 1 ya kan. Tuh tampilannya seperti ini. Lampu depannya sudah pakai biled.
body kitnya gondrong, terus warnanya hitam gitu. Jadi nanti untuk perbaikannya kita kerjakan sesuai list aja. Jadi untuk list pengerjaannya di sini ada benerin bagasi belakang yang susah nutup. Terus ini juga ada penggantian LED alis nanti karena yang ini mati. Ini ada benerin mica fog lamp, cuman kayaknya ini nggak bisa dibenerin deh karena ini kan pakai body kit. Terus kalau misalnya mau kita rapiin atau mau kita coating, otomatis kan si fog lamp ini harus kita copot. Nah, nyopot fog lamp ini kalau ketutup body kit berarti body kitnya juga harus dibongkar. Nah, ini sedangkan setelah kita cek kemarin kondisi bempernya kayaknya baru ngecat juga ini. Nah, untuk kondisi headlampnya seperti itu, sudah pakai Proji dan mikanya buluk. Nah, terus ini untuk bumper nih, ini kita nggak tahu bumper ini disekrup apa enggak. Nih, jadi kalau dilihat dari fisiknya sih, ini kayaknya sekrupannya nggak ada, cuman kayak keras banget gitu dibukanya. Coba nanti kita cek deh, ya kan. Nah, terus ini ada perbaikan di interior. Jadi interiornya kurang lebih seperti ini bentuknya. Joknya sudah diganti. Ini setir katanya sih minta karbon, cuman nggak tahu jadi apa enggak, ya kan. Nanti kita lihat aja. Tuh, ini juga sudah terpasang spoiler pendek. Ini kemarin minta dirapiin. Ini kan dipasangin cuma sealer doang, jadi otomatis ngerapiinnya mungkin ini spoilernya harus kita copot dulu. Terus untuk cat di bagian bagasinya mungkin harus dirapiin juga. Itu kita nggak tahu deh, ini coba kita copot dulu ya untuk spoilernya. Tuh, nah, ya kan. Tuh, jadi spoilernya pakai sealer doang guys. Ini kemarin yang punya mobil minta untuk dikasih sekrup juga, cuma nggak tahu deh. Nih, ini sealer semua, catnya juga tebel. Ini ada cat hijau, kuning, hitam, gila, cat banyak banget catnya. Terus ini untuk di interior ini sebenarnya pekerjaannya nggak banyak. Kita cuman di list awal kita cuma ngecek bagian lantai atau bagian sasis saja. Ini juga untuk pelipit kaca atas dia udah pakai sealer semua. Cuman ini nggak masuk kerjaan kita karena di list nggak ada. Jadi ya kita kerjakan sesuai list yang udah diobrolin kemarin aja. Oke guys, kita mulai bongkar dulu. Ini kita start dari bumper depan. Jadi untuk bumper depan ternyata bukan disekrup, dia didempul, dibikin paten. Ini juga nanti untuk kabel-kabel nanti kita rapikan juga, ya kan? Karena ini kabelnya acak-acakan. Kita coba rapikan nanti. Tuh, sebelah sini juga sama, acak-acakan seperti ini. Jadi pokoknya untuk kabel di headlamp nanti kita coba sembunyikan supaya nggak kelihatan acak-acakan kayak gitu guys. Nah, ini untuk bumper nih, ya kan? Ini dicor pakai dempul ternyata. Jadi kan nut bumper tuh melengkung ke atas, dia dibikinkan nutnya ke bawah guys tuh. Jadi seperti ini, kita patahin aja dempulnya, ya kan? Saya kira kemarin disekrup, ternyata enggak disekrup. Jadi cuman dicor pakai dempul, dibikin nut bohongan, terus diikat pakai diikat pakai kawat gitu untuk pengaitnya. Nah, oke guys, untuk lampu ini kita segini dulu aja ya kan, sampai segini dulu aja, kita lanjut nanti. Sekarang ini kita mau bongkar dulu interior nih, ya kan. Ini karpet dasar udah turun, jadi karpetnya itu udah dilapis, karpet dasar bludru, atasnya karpet karpet dasar kulit sintetis. Nah, ini busanya tuh basah kayak gini guys. Dan nih kita lihat sama-sama kondisi lantainya seperti apa. Parah, ya kan? Bolong ini. Udah bukan keropos lagi, borong ini. Tuh. Double, buset. Tuh. Mantap banget ini. Ini juga lebih parah dari Vios Bandung kemarin tuh, Vios Gen 1. Ini juga bolong tuh.
Nah, jadi air tuh masuk lewat sana, ya kan? Air cipratan dari ban, airnya ke dalam dan mengendap lah di lantai di sasis. Ya ketambah juga mungkin dari sela-sela stop lampnya bocor. Kita nggak tahu, ya kan, belum kita cek. Nanti kita coba cek dulu aja. Tuh, bolong kayak gini guys. Ini bener-bener parah sih ini. Cuman ini kita nggak tahu bekas taksi apa ya. Tuh, jadi dia catnya ada kuning. Tuh ya kan. Jadi nanti untuk pengelasan kita kita jadwalin dulu dengan bengkel las. Takutnya di bengkel las ada kerjaan, jadi nggak bisa dikerjain sekarang atau besok, harus nunggu dulu beberapa hari ya kan. Nah, baru abis itu kita masukin ke bengkel las untuk ngisi waktu kosong beberapa hari ini. Mungkin kita lanjut ke kerjaan yang lain. Ini nih benerin kabel kayak gini. Ini juga kabel acak-acakan banget. Aduh. Tuh, acak-acakan banget ini, parah. Jadi mungkin nanti kabel juga, karena kan di list pekerjaan kemarin kabel juga minta dirapiin. Jadi untuk kabel nanti mungkin jalurnya kita pindahin ke atas aja. Kita pindahin ke jalur yang memang sudah dibikinkan dari pabrik, jalur lewat atas gitu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini segitu dulu aja. Dan tadi juga kita udah konfirmasi ke bengkel las, ternyata belum bisa masuk besok ya kan, karena di bengkel las masih ada pekerjaan, mungkin masuknya lusa gitu, 2 hari dari sekarang guys gitu. Jadi untuk sementara ini lantai begini aja. Mungkin besok kita lanjut dulu ke bengkel AC untuk benerin AC, karena mobil ini AC-nya nggak dingin guys, dia cuma hidup, blower muter, cuman speednya dinaikin, ya blowernya nggak naik speednya, gitu-gitu aja ya kan. Jadi nanti kita cek dulu untuk di bagian AC-nya guys. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Kita sambung lagi ke video berikutnya.